Apakah kamu ingin tahu cara menjaga kesehatan tubuhmu dengan cara alami dan mudah seiring bertambahnya usia? Mungkin kamu merasa semakin sulit untuk menjaga kebugaran dan kestabilan kesehatan. Atau mungkin kamu mulai merasakan perubahan-perubahan kecil yang membuatmu khawatir. Tenang, kamu tidak sendirian. Banyak dari kita yang mulai merasa dampak penuaan, tetapi ada cara-cara yang sangat sederhana untuk tetap tajam, kuat, dan sehat, bahkan di usia 60-an, 70-an, dan seterusnya. Dalam video ini, kami akan membahas 4 buah ajaib yang tidak hanya memberikan rasa manis dan segar, tetapi juga dapat mengubah cara tubuhmu bekerja dalam mempertahankan kesehatan. Kami akan tunjukkan bagaimana buah-buahan seperti blueberry, apel, alpukat, dan delima bisa menjadi pahlawan tersembunyi yang mendukung otak, jantung, pencernaan, dan bahkan kulitmu. Jangan lewatkan kesempatan untuk menemukan buah-buahan yang bisa melindungi jantungmu, memperlambat penuaan, dan meningkatkan memori, bahkan kalau kamu sudah memasuki usia lanjut. Jika kamu ingin tahu bagaimana cara memaksimalkan manfaat alami yang tersedia, pastikan untuk menonton video ini sampai selesai. Di akhir video ini, kamu akan tahu persis apa yang harus dimakan setiap minggu untuk tetap sehat, bugar, dan merasa lebih muda. Tetaplah di sini, karena kami akan membuka rahasia mengapa memilih buah-buahan yang tepat bisa membuat perbedaan besar untuk kesehatanmu. Kamu akan menemukan cara mudah untuk menghindari bahaya yang tersembunyi dalam pilihan makanan yang kelihatan sehat, dan bagaimana memilih yang benar-benar bermanfaat bagi tubuhmu. Jadi, jangan lewatkan informasi berharga ini, terus tonton hingga akhir. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. 4 buah berbahaya yang harus dihindari lansia. 1. Jeruk bali, pembunuh diam untuk pengguna obat-obatan. Pada pandangan pertama, jeruk bali tampak seperti buah yang tidak berbahaya, bahkan menawan. Dengan dagingnya yang berwarna merah muda cerah, rasa pahit yang menyegarkan, dan reputasinya yang dikenal luas untuk mendukung kesehatan jantung, jeruk bali menjadi pilihan yang menggoda di banyak meja sarapan. Namun, di balik kesegaran dan kecantikannya, tersimpan bahaya yang seringkali diremehkan, terutama bagi orang dewasa yang lebih tua, terutama mereka yang berusia di atas 60 tahun. Buah ini menyembunyikan ancaman yang lebih besar daripada yang kita bayangkan, ancaman yang tidak pernah kita harapkan. Jeruk bali, dengan segala keindahannya, ternyata menyimpan rahasia gelap yang jarang terungkap. Buah ini mengandung senyawa-senyawa yang bisa menghambat enzim hati yang sangat penting, yaitu CP3A4. Enzim ini memiliki peran vital dalam memecah banyak obat-obatan resep yang umum dikonsumsi oleh lansia. Obat-obatan yang menjaga kestabilan detak jantung, mengontrol tekanan darah, atau mengurangi kecemasan, semuanya bergantung pada kerja enzim ini untuk dapat bekerja dengan benar. Ketika enzim ini terhambat oleh senyawa dalam jeruk bali, obat-obatan yang seharusnya mengalir dengan lancar dalam tubuh menjadi terperangkap, menumpuk hingga mencapai tingkat yang berbahaya. Bayangkan, obat-obatan yang seharusnya membantu tubuh menjadi racun yang merusak. Hasilnya bisa sangat mencelakakan. Bayangkan tubuh yang terancam kerusakan otot parah akibat statin yang berlebihan, gangguan irama jantung yang bisa berujung pada kematian, perdarahan yang tak terkendali karena pengencer darah, atau efek sedatif yang semakin parah akibat obat anti kecemasan. Semua itu bisa terjadi tanpa peringatan, seiring dengan konsumsi jeruk bali yang tampaknya sehat ini. Bagi mereka yang bergantung pada obat-obatan untuk bertahan hidup, jeruk bali bisa menjadi pembunuh yang tidak tampak. Dengan penuh keyakinan, banyak lansia yang menikmati jeruk bali di pagi hari, hanya untuk meminum pil setelahnya, tanpa pernah menghubungkan keduanya. Mereka tidak tahu bahwa keduanya bisa berinteraksi dengan cara yang mengerikan,
sampai akhirnya mereka dilarikan ke UGD dalam keadaan kritis. Sebagian bahkan tidak pernah memiliki kesempatan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh mereka. Itu adalah harga yang harus dibayar karena terlalu percaya pada apa yang terlihat sehat tanpa mengetahui bahaya tersembunyi di baliknya. Namun, ini bukan sekadar soal ketakutan yang kosong. Ini tentang kebijaksanaan yang datang dari pengalaman dan pemahaman mendalam akan konsekuensi dari tindakan kita. Jeruk bali sendiri tidak jahat. Tetapi bagi orang tua yang mengonsumsi obat-obatan, yang mencakup lebih dari 70% warga Amerika di atas usia 65 tahun, risiko yang tersembunyi di balik keindahan jeruk bali ini tidak dapat dianggap enteng. Ada buah lain yang lebih aman untuk dikonsumsi, yang tidak akan mengancam jantung, hati, atau bahkan nyawa kita. Tetapi jika jeruk bali yang berwarna cerah dan menggoda ini bisa menyembunyikan ancaman yang begitu besar, buah lain apalagi yang tampaknya aman, namun diam-diam bisa merusak kesehatan kita? Mari kita menggali lebih dalam, dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Ada buah kecil yang terlihat manis, namun sangat berbahaya jika dikonsumsi berlebihan. Jika wawasan ini bermanfaat dan Anda merasa terinformasi, harap beri komentar dengan angka 1 di bawah ini, sebagai tanda bahwa Anda setuju. Sekarang, mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya yang tak kalah penting. 2. Ceri, manis tetapi berbahaya bagi penderita artritis dan diabetes. Ceri, buah kecil yang tampak tak berbahaya ini, begitu menggoda dengan rasa manisnya yang murni. Keindahannya yang memikat seolah melambangkan kesenangan musim panas, pahit manisnya nostalgia akan pai buah segar yang baru dipanggang, atau segenggam ceri yang berkilau di atas meja piknik saat matahari senja menyinari. Bagi banyak orang, ceri mengingatkan pada kenangan manis masa muda, kebahagiaan yang sederhana, dan keceriaan yang datang tanpa beban. Namun, seiring waktu berjalan, kenyataan yang tak terduga muncul. Apa yang dulu bisa kita nikmati begitu saja, tanpa pikir panjang, kini bisa menjadi ancaman yang menghantui kesehatan kita. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mulai beradaptasi, atau lebih tepatnya, tidak lagi mampu bertahan terhadap beberapa hal yang sebelumnya kita anggap sepele. Salah satunya adalah ceri. Meski kecil dan tampak tidak berbahaya, ceri, terutama dalam porsi besar atau bentuk yang terkonsentrasi seperti jus, sirup, atau buah kering, menyimpan bahaya tersembunyi yang sangat berbahaya. Buah manis ini mengandung kandungan gula alami yang tinggi, yang bisa memicu masalah serius jika dikonsumsi berlebihan. Dalam satu cangkir ceri manis, terdapat hampir 20 gram gula. Mungkin, bagi tubuh muda yang metabolisme dan respons insulinnya masih stabil, jumlah ini tidak menjadi masalah besar. Namun, bagi lansia yang menderita diabetes tipe 2, prediabetes, atau bahkan mereka yang mengalami resistansi insulin yang tidak terdiagnosis, kadar gula ini masuk ke dalam aliran darah seperti gelombang yang menghantam pantai. Perlahan, namun pasti, gula tersebut merusak organ-organ vital tubuh, merusak keseimbangan tubuh yang sudah rapuh, dan menimbulkan gejala yang menyakitkan dan melemahkan. Lonjakan gula darah yang tak terkontrol bisa membuat kita merasa lelah, kabur, dan lemah. Tubuh terasa seperti dikhianati oleh sesuatu yang dulu kita anggap sebagai kebahagiaan sederhana. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Dan bahaya ceri tidak hanya berhenti pada kandungan gulanya. Ceri juga bersifat asam secara alami, karakteristik yang tampaknya tidak terlalu mencolok, tetapi dapat memberikan dampak besar pada mereka yang sudah berjuang dengan peradangan, artritis, atau nyeri sendi. Bagi lansia yang merasakan setiap gerakan tubuh sebagai perjuangan, keasaman ceri ini bisa memperburuk gejala, menambah penderitaan yang sudah ada. Anda mungkin berharap buah segar ini akan memberikan rasa nyaman dan menenangkan tubuh. Namun kenyataannya, jika dikonsumsi secara berlebihan, baik dalam bentuk segar atau olahan,
kandungan asam dan gula dalam ceri bisa berbalik menjadi musuh terbesar tubuh kita. Alih-alih memberi kenikmatan, ceri justru menambah beban yang harus kita tanggung. Dan harga yang harus dibayar? Kerusakan perlahan yang datang tanpa peringatan, tanpa disadari. Anda mungkin tidak langsung merasakannya, namun rasa sakit yang perlahan menghantui lutut Anda yang kian melemah, lonjakan gula darah yang membuat Anda pusing dan merasa tidak berdaya, atau malam-malam yang panjang dan tak terlelap karena sendi yang meradang. Semua ini adalah gejala yang terhubung satu sama lain. Semua dampak buruk ini mungkin tidak tampak seketika, tetapi dalam jangka panjang, dampaknya sangat nyata. Satu mangkuk ceri yang dimakan dengan niat baik bisa menjadi pemicu yang menyakitkan, memulai rantai kerusakan jangka panjang yang sulit dihindari. Ini sangat menyedihkan, karena ceri begitu terlihat aman, begitu tak bersalah. Namun, seiring bertambahnya usia, kita harus mempertanyakan bahkan hal-hal yang dulunya tampak begitu sederhana dan tak berbahaya. Apa yang dahulu terasa manis, kini bisa menjadi ancaman yang tak terduga. Dan jika buah kecil ini mampu mengganggu keseimbangan tubuh kita dengan cara yang begitu mendalam, bayangkan betapa banyaknya bahaya tersembunyi yang bisa mengancam ketika kita tidak lagi mampu mengendalikan hal-hal yang paling sederhana, seperti kadar kalium dalam tubuh yang semakin tak terkontrol, sesuatu yang seringkali dianggap remeh, namun memiliki dampak yang luar biasa, terutama bagi lansia yang tidak menyadarinya. 3. Pisang terlalu banyak kalium bisa berbahaya. Selama bertahun-tahun, pisang telah menjadi simbol dari hidup sehat. Mudah didapat, praktis, dan penuh dengan kalium yang konon bermanfaat bagi tubuh kita. Sejak kecil, kita sering mendengar bahwa pisang bisa mengatasi kram, meningkatkan energi, dan memberikan manfaat luar biasa bagi kesehatan jantung kita. Untuk tubuh muda, hal itu mungkin memang benar adanya. Namun, seiring bertambahnya usia, tubuh kita mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan dalam cara mengolah dan memproses nutrisi yang dulu sangat mudah diserap. Apa yang dulu dianggap sebagai hal yang sederhana dan bermanfaat, kini bisa diam-diam berubah menjadi ancaman yang tidak kita duga. Pisang memang kaya akan kalium, namun bagi lansia, terutama mereka yang memiliki ginjal yang melemah, masalah jantung, atau mereka yang sedang mengonsumsi obat-obatan tekanan darah seperti inhibitor ACE atau diuretik penghemat kalium. Kalium dalam pisang bisa menumpuk dalam tubuh hingga mencapai tingkat yang sangat berbahaya. Ginjal kita, yang dulu bekerja dengan efisien untuk menyaring racun dan limbah, kini mulai melambat seiring bertambahnya usia. Kalium ekstra yang kita konsumsi tidak dapat lagi diproses dengan cara yang sama. Kalium tersebut tetap terperangkap dalam tubuh, bersembunyi di dalam aliran darah kita, dan perlahan mengganggu ritme jantung kita, kemampuan otot untuk berkontraksi, bahkan kejernihan pikiran kita. Kondisi ini, yang dikenal dengan nama hiperkalemia, tidak terlalu banyak dibicarakan, namun kenyataannya, ribuan lansia terpaksa dilarikan ke ruang gawat darurat setiap tahun akibatnya. Kadang, hanya dengan mengonsumsi satu pisang lebih banyak dalam seminggu, kita bisa merasa efeknya. Anda mungkin mulai merasakan detak jantung yang tidak teratur, kelemahan yang aneh pada kaki, atau sebuah perasaan bahwa ada yang tidak beres dengan tubuh Anda. Tetapi, begitu gejala tersebut muncul, kerusakan pada tubuh kita mungkin sudah dimulai, dan saat itu, segalanya menjadi lebih sulit untuk dikendalikan. Dan apa yang Anda bayar sebagai harga dari semua ini? Buah yang seharusnya memberi kita nutrisi dan energi malah berubah menjadi ancaman yang diam-diam merusak keseimbangan tubuh, energi, bahkan detak jantung yang biasanya kita anggap stabil. Sesuatu yang seharusnya menyuburkan tubuh kita, ternyata bisa jadi musuh yang tersembunyi. Banyak lansia yang tidak pernah menduga bahwa pisang bisa menjadi masalah. Rasanya yang manis dan kesan sehatnya yang kuat seringkali membuat kita meremehkannya. Terlalu sederhana, terlalu menyehatkan, terlalu familiar. Namun, kesederhanaan itu bisa sangat menipu. Terutama ketika tubuh kita yang semakin rapuh tidak lagi bekerja sebagaimana mestinya.
Sebelum Anda mengambil pisang berikutnya, luangkan waktu untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar yang dibutuhkan tubuh saya? Atau apakah ini sekadar kebiasaan yang sudah menjadi rutinitas? Karena, terkadang, bahaya tidak datang dari apa yang kita takutkan, tetapi dari hal-hal yang kita anggap tidak berbahaya. 4 buah kering bom gula yang tersembunyi. Di balik kemasan camilan kecil yang terlihat cantik, penuh warna dan tampak tak berbahaya, tersembunyi potensi berbahaya bagi kesehatan kita. Kismis, kurma, aprikot kering, cranberry, buah-buahan ini sering kita temui dalam campuran trail, taburan oatmeal, atau bahkan di ruang tunggu dokter, diberi label sebagai alternatif sehat. Namun, bagi lansia, terutama mereka yang berjuang dengan penyakit seperti diabetes tipe 2 atau tekanan darah tinggi, buah kering ini bisa menjadi ancaman yang tersembunyi, seperti bom gula yang tersamarkan di balik kulit keriputnya. Banyak orang tidak menyadari bahwa proses pengeringan buah menghilangkan sebagian besar air, tetapi meninggalkan konsentrasi gula yang sangat tinggi dalam ukuran yang jauh lebih kecil. Sebuah genggam kismis yang tampaknya tidak berbahaya itu, pada kenyataannya, setara dengan makan 1 tandan anggur utuh. Tanpa serat, tanpa hidrasi yang seharusnya menyertainya, dan dengan semua gula yang terkonsentrasi dalam bentuk yang bisa melumpuhkan metabolisme kita tanpa ampun. Lebih buruk lagi, hampir semua buah kering yang kita temui di rak toko dilapisi dengan gula tambahan atau bahkan diawetkan dengan sulfit. Bahan pengawet ini, meskipun menjaga kesegaran tampilan buah, sebenarnya dapat memperburuk kondisi kesehatan seperti asma, migrain, bahkan menyebabkan peradangan di usus yang mengganggu sistem pencernaan kita. Bagi banyak lansia, camilan kecil ini yang terlihat menawan justru menyimpan potensi kehancuran yang sangat besar. Bagi kita yang sudah lebih tua, terutama mereka yang menderita diabetes, hipertensi, atau gangguan pencernaan, buah kering dapat menjadi musuh yang tidak terlihat. Camilan yang tampaknya sehat ini, dengan segala penampilannya yang menggoda, dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang tiba-tiba, gangguan pencernaan yang menyakitkan, dan yang paling parah, menciptakan ilusi kesehatan yang menipu. Kita merasa telah membuat pilihan yang bijak, namun tubuh kita harus membayar harga yang tersembunyi. Apa harga yang harus dibayar? Kerusakan perlahan yang datang dari kebiasaan konsumsi camilan sehari-hari yang tampaknya tak berbahaya. Lonjakan glukosa yang memberi tekanan pada jantung kita, gangguan pencernaan yang merusak tidur kita, kelelahan yang datang setelah gula darah melonjak. Semua ini terjadi diam-diam, tanpa kita sadari, seiring waktu. Buah kering, yang sering dianggap sebagai teman sehat kita, sebenarnya bisa menjadi pencuri yang tak terlihat bagi banyak orang dewasa yang lebih tua. Ia mencuri kenyamanan, stabilitas, dan keseimbangan metabolik kita tanpa kita sadari. Ini adalah pengingat yang keras bahwa kita tidak bisa begitu saja percaya pada apa yang terlihat manis dan menggoda. Kita perlu lebih bijaksana dalam memilih, mempertanyakan tidak hanya apa yang tampak baik di luar, tetapi juga apa yang sebenarnya sudah diproses dan dikemas untuk menyembunyikan efek negatifnya yang nyata. Namun, jangan biarkan buah kering yang menipu ini mengaburkan pandangan kita terhadap pilihan yang jauh lebih baik. Karena seperti beberapa buah bisa menipu kita dalam bentuk kering, ada buah-buahan lain yang masih segar, masih utuh, yang sebenarnya adalah obat yang sangat dibutuhkan tubuh kita. Mari kita beralih ke pilihan yang lebih bijak dan lebih sehat, buah-buahan yang memberikan harapan, mengembalikan vitalitas kita, melindungi kesehatan tubuh kita, dan memberi energi yang kita butuhkan, bahkan saat kita berusia 60, 70, atau lebih. 4 buah yang harus dimakan yang dapat menyelamatkan kesehatanmu setelah usia 60. 1. Blueberry, pelindung otak. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Ada sesuatu yang tak terungkapkan, namun sangat memikat tentang blueberry. Buah kecil ini, sederhana dan tidak mencolok,
seringkali tak mendapatkan perhatian yang layak, seperti halnya buah-buahan besar dan cerah yang lebih sering diperbincangkan. Namun, tersembunyi di dalam setiap buah kecil ini terdapat kekuatan alam yang luar biasa, terutama bagi kita yang sedang menjalani tahun-tahun terakhir kehidupan. Sebuah hadiah yang penuh dengan harapan, perlindungan, dan kedamaian yang jarang kita sadari. Saat kenangan mulai memudar dan pikiran terasa kabur seperti butiran pasir yang perlahan menghilang di sela-sela jari, blueberry menjadi simbol harapan yang tak terduga. Bukan hanya sekadar kenyamanan, tetapi perlindungan yang sejati. Ilmu pengetahuan, dengan segala kebijaksanaannya, telah mengonfirmasi apa yang selama ini kita rasakan di dalam hati. Apa yang kita konsumsi tidak hanya membentuk tubuh kita, tetapi juga cara kita berpikir, mengingat, dan merasakan. Setiap suap, setiap gigitan memiliki dampak yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Di antara berbagai buah yang telah diteliti untuk mendukung kesehatan otak, blueberry menempati posisi tertinggi. Kaya akan antocianin, pigmen biru gelap yang memberi warna khas pada buah ini, mereka lebih dari sekadar pewarna alami. Mereka adalah pelindung sejati yang melintasi penghalang darah otak, menyelimuti otak kita dengan perlindungan dari peradangan yang merusak, memperbaiki komunikasi antar sel-sel otak yang begitu vital, dan menjaga kita dari stres oksidatif yang perlahan mengikis kemampuan ingatan dan fungsi kognitif kita. Dalam dunia yang penuh dengan ancaman bagi pikiran kita, blueberry adalah benteng yang menguatkan kita. Mengonsumsi blueberry secara teratur telah terbukti memperlambat penurunan kognitif, meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan, bahkan mengurangi risiko terkena penyakit Alzheimer. Bagi mereka yang lebih tua, ini bukanlah sekadar janji yang kosong. Ini adalah jangkar yang memberi harapan, sebuah tali penyelamat yang menenangkan di tengah gelombang kehidupan yang semakin bergelora. Mereka mewakili lebih banyak waktu untuk mengenang wajah-wajah orang yang kita cintai, lebih banyak momen kejernihan saat fajar menyinari dunia, dan lebih banyak kemandirian saat itu menjadi hal yang tak ternilai. Blueberry menawarkan kesempatan untuk hidup lebih penuh, lebih bermakna, dan lebih sadar. Mereka memberi kita kekuatan untuk tetap menjadi diri kita sendiri, bahkan saat waktu dan usia mencoba mencuri kenangan dan momen-momen berharga. Namun, keindahan blueberry tak berhenti hanya pada manfaatnya untuk otak. Buah ini juga membantu mengatur tekanan darah, mendukung kesehatan jantung yang tak ternilai harganya, dan memiliki kandungan gula yang rendah, menjadikannya pilihan sempurna bagi penderita diabetes serta mereka yang mengkhawatirkan masalah kardiovaskular. Setengah cangkir blueberry setiap hari, ditambahkan ke yogurt, oatmeal, atau dimakan langsung, dapat memberikan perbedaan yang nyata dalam kehidupan kita, memberikan kita energi yang lebih baik dan kesehatan yang lebih stabil. Di tengah dunia yang dipenuhi dengan pil dan resep medis yang tak terhitung jumlahnya, seringkali kita lupa bahwa beberapa obat terbaik tumbuh dengan indah dari tanah. Blueberry adalah bukti bahwa alam kita memiliki kekuatan untuk menyembuhkan dan melindungi. Mereka tidak hanya memberi makan tubuh kita, tetapi juga menjaga pikiran kita tetap tajam, melindungi kita dari kerusakan, dan dengan lembut memperpanjang hari-hari kita yang penuh makna. Jika buah kecil berwarna biru ini mampu mengasah ingatan kita, bayangkan betapa besar manfaat yang bisa diberikan oleh buah sederhana lainnya, seperti apel yang renyah dan kaya serat, yang tak hanya melindungi jantung kita, tetapi juga menjaga kita tetap sehat dan jauh dari dokter. 2. Apel, teman terbaik bagi jantung. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan tentang kerenyahan apel segar yang memikat hati. Gigitan manis dan sedikit asam yang menggelitik lidah, kesegaran yang menyegarkan setiap sel tubuh, dan kenyataan bahwa apel begitu mudah didapatkan menjadikannya pilihan camilan yang praktis dan tak pernah membosankan. Namun, seiring bertambahnya usia, buah sederhana ini berubah menjadi lebih dari sekadar penyegar cepat. Ia menjelma menjadi pelindung yang tangguh bagi jantungmu, sahabat setia yang membantu menjaga kesehatan dan kekuatan organ vital tersebut. Apel bukan hanya tentang rasa. Ini adalah harta karun yang kaya akan serat, terutama serat larut seperti pektin,
yang memainkan peran penting dalam menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah dan memperbaiki kondisi jantung secara keseluruhan. Bagi mereka yang sudah memasuki usia lanjut, seperti halnya kebanyakan dari kita, risiko penyakit jantung dan kolesterol tinggi adalah masalah yang patut diwaspadai. Disinilah apel berperan sangat vital. Dengan setiap gigitan, kamu memberikan jantungmu perlindungan yang tak ternilai. Tidak hanya itu, apel juga membantu mengatur kadar gula darah dengan cara yang sangat alami berkat kandungan seratnya. Ini sangat penting bagi mereka yang sedang berjuang melawan diabetes atau prediabetes. Ketika tubuh kita semakin menua, menjaga kadar gula darah tetap seimbang adalah tantangan besar. Dan apel hadir sebagai penolong yang penuh kasih sayang, menjaga keseimbangan dalam tubuh kita. Kandungan antioksidan yang kaya dalam apel, terutama flavonoid, bekerja dengan penuh semangat untuk mengurangi peradangan dalam tubuh dan melawan stres oksidatif, dua musuh utama yang dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular. Studi menunjukkan bahwa mengonsumsi apel secara teratur dapat mengurangi risiko stroke, menurunkan tekanan darah tinggi yang berbahaya, dan bahkan memperbaiki fungsi pembuluh darah yang vital untuk aliran darah yang lancar. Jadi, setiap kali kamu memetik apel dari keranjang, ingatlah bahwa kamu tidak hanya sedang merasakan manisnya buah tersebut, tetapi juga memberikan sokongan tak terhingga bagi jantungmu untuk tetap kuat dan sehat. Dan yang paling menakjubkan adalah, berbeda dengan buah-buahan lain yang mungkin mengandung gula tersembunyi atau asam yang bisa merusak, apel menawarkan camilan yang seimbang, bergizi, dan aman bagi tubuh, dengan risiko yang sangat rendah. Bahkan, mengonsumsi satu apel setiap hari dapat menjadi kebiasaan kecil yang memberikan dampak luar biasa pada kesehatan jantung, sistem pencernaan, dan bahkan mengurangi risiko beberapa jenis kanker. Ini adalah investasi kesehatan yang kecil namun memberi manfaat besar bagi kualitas hidupmu. Jadi, jika kamu belum melakukannya, sekarang adalah saat yang tepat untuk mengambil satu apel saat mencari camilan yang sehat. Jangan lupa untuk memadukannya dengan sedikit protein atau lemak sehat, seperti kacang-kacangan atau yogurt, agar energi tubuhmu tetap terjaga sepanjang hari. Biarkan apel menjadi teman setia yang selalu hadir untuk menjaga jantungmu tetap sehat dan penuh semangat. 3. Alpukat Powerhouse antiinflamasi yang baik untuk jantung. Alpukat, buah hijau yang mungkin seringkali mengundang keheranan, terutama karena teksturnya yang begitu lembut dan rasa gurih yang tak biasa, ternyata menyimpan kekuatan luar biasa bagi tubuh kita. Meskipun ia bukanlah buah manis yang biasa kita temui, alpukat adalah sebuah harta karun alam yang sangat berharga, yang seharusnya menjadi bagian dari pola makan kita, terutama bagi mereka yang mulai memasuki usia lanjut. Kehadirannya dalam hidupmu adalah kunci untuk meraih kesejahteraan yang menyeluruh, mengingat betapa besar manfaatnya bagi kesehatan. Dipenuhi dengan lemak tak jenuh tunggal yang sehat, alpukat berfungsi dengan luar biasa untuk menurunkan kadar kolesterol jahat LDL dan meningkatkan kolesterol baik HDL, sehingga membantu melindungi jantung kita yang semakin rentan seiring bertambahnya usia. Lemak sehat ini bukan hanya sebuah tambahan, tetapi sebuah perlindungan yang sangat diperlukan agar kita terhindar dari ancaman penyakit jantung yang dapat memengaruhi kualitas hidup kita. Seiring bertambahnya usia, jantung kita membutuhkan perhatian lebih, dan alpukat hadir sebagai penolong yang tak tergantikan. Selain itu, alpukat kaya akan potasium, mineral yang sangat penting dalam menjaga tekanan darah tetap stabil. Berbeda dengan pisang, alpukat memberikan potasium dengan cara yang jauh lebih aman bagi orang-orang lansia yang mungkin memiliki masalah dengan ginjal mereka atau sedang mengonsumsi obat diuretik penghemat potasium. Ini adalah bukti betapa bijaknya Allah menyediakan alpukat sebagai pilihan yang lebih aman dan lebih ramah bagi tubuh kita yang sudah menua. Namun, manfaat alpukat tidak hanya berhenti pada jantung dan tekanan darah. Buah ini juga merupakan sumber serat yang melimpah dan antioksidan kuat, seperti lutein, yang memiliki peran vital dalam melindungi mata kita dari ancaman degenerasi makula dan masalah penglihatan lainnya yang sering datang seiring usia.
Sifat antiinflamasi yang dimilikinya turut memberikan kontribusi besar dalam meredakan peradangan pada tubuh, terutama bagi mereka yang menderita radang sendi atau masalah peradangan lainnya yang menjadi lebih umum di usia senja. Dengan rutin menambahkan alpukat ke dalam menu harianmu, kamu tidak hanya memberi kebaikan pada jantung dan tekanan darahmu, tetapi juga menjaga sendi-sendi tetap lentur, kulitmu tetap elastis, dan pembuluh darahmu tetap kuat dan fleksibel. Bayangkan tekstur kriminya yang lembut dan lezat, yang tidak hanya menyenangkan lidah, tetapi juga memberikan manfaat besar bagi tubuh. Alpukat bisa dijadikan campuran sempurna dalam salad yang menyegarkan, smoothie yang menyehatkan, atau hanya dioleskan begitu saja pada sepotong roti gandum utuh untuk sarapan yang menggugah selera. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 3 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Jadi, lain kali ketika kamu berada di toko buah, jangan ragu untuk mengambil 1 atau 2 buah alpukat. Mereka adalah investasi kesehatan yang tak ternilai harganya. Jantungmu yang semakin tua, sendimu yang mulai terasa kaku, dan kulitmu yang mulai kehilangan kekenyalan akan sangat berterima kasih atas kebaikan yang diberikan oleh alpukat. Sebuah langkah kecil menuju kehidupan yang lebih sehat dan penuh energi. 4. Delima, buah anti penuaan alami. Delima. Sebuah nama yang begitu memikat, terasa seperti janji akan sesuatu yang luar biasa, bukan? Di balik biji-biji merahnya yang berkilau seperti permata, tersembunyi kekuatan alam yang luar biasa, sebuah rahasia yang telah lama dihargai sebagai salah satu buah terbaik yang bisa kamu nikmati, terutama seiring bertambahnya usia. Buah delima bukan hanya sekadar menyegarkan, ia adalah sebuah simbol dari kesehatan yang tahan lama, yang mampu melawan waktu dan menjaga tubuh tetap bugar dan kuat. Dengan kekayaan antioksidan yang melimpah, terutama punicalagin, delima telah terbukti memiliki kekuatan luar biasa dalam mengurangi peradangan dalam tubuh, menjaga kesehatan jantung, serta memperlambat proses penuaan yang tak terelakkan. Setiap gigitan delima memberikan kita lebih dari sekadar rasa manis yang menyegarkan, ia memberi kita perlindungan dari kerusakan yang bisa terjadi seiring berjalannya waktu. Penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa senyawa yang terkandung dalam delima dapat menurunkan risiko penyakit jantung, dengan cara yang sangat mendalam. Delima mampu menurunkan tekanan darah yang tinggi, memperbaiki sirkulasi darah, dan mengurangi kolesterol jahat, yang semuanya berperan penting dalam menjaga agar jantung tetap sehat dan kuat. Bahkan, manfaatnya tak hanya berhenti pada jantung. Delima juga memiliki sifat anti kanker yang mengesankan, yang terbukti dapat menghambat pertumbuhan sel kanker, terutama pada kanker payudara dan prostat. Ini bukan sekadar buah biasa. Ini adalah senjata alami yang dapat membantu tubuh melawan ancaman yang datang tanpa kita sadari. Namun, kekuatan delima tak hanya terbatas pada kesehatan fisik. Bagi mereka yang peduli dengan kesehatan otak, delima menjadi sahabat sejati. Mengonsumsi buah ini telah terbukti meningkatkan daya ingat dan fungsi kognitif, dua hal yang sangat penting seiring bertambahnya usia. Jus delima, yang dikonsumsi secara rutin, bahkan telah dikaitkan dengan peningkatan memori verbal dan kemampuan pemrosesan kognitif yang lebih cepat, yang membantu menjaga ketajaman pikiran dan kejernihan mental meskipun waktu terus berjalan. Selain itu, delima adalah sumber yang luar biasa dari serat, vitamin C, dan vitamin K, tiga elemen penting yang mendukung sistem kekebalan tubuh yang sehat dan menjaga kekuatan tulang. Jadi, saat kamu menikmati kelezatan buah delima, kamu tidak hanya merasakan kenikmatan yang memanjakan lidah, tetapi juga memberi tubuhmu asupan nutrisi yang bekerja keras melawan penuaan, peradangan, dan berbagai penyakit yang bisa mengancam kesehatan. Mungkin pada awalnya delima tampak sedikit menantang untuk dimakan, dengan kulitnya yang keras dan biji yang tampak sedikit rumit untuk diambil. Namun, setelah kamu menguasai cara untuk menikmatinya, kamu akan menemukan bahwa semua usaha tersebut sangatlah sepadan. Keuntungan kesehatan yang bisa kamu peroleh dari buah ini begitu berharga, membuatnya lebih dari sekadar buah yang enak.
Tambahkan delima ke dalam salad segar, campuran smoothie yang menggoda, atau gunakan sebagai hiasan cantik di atas hidanganmu. Dan biarkan buah ini memberikan manfaat anti penuaan yang luar biasa bagi tubuh dan pikiranmu. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Sekarang, setelah mempelajari berbagai manfaat luar biasa dari buah delima, apa yang kalian pelajari sejauh ini? Apakah ada hal baru yang menarik perhatian kalian? Kami ingin tahu satu hal yang kalian pelajari dan berniat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan tinggalkan komentar kalian di bawah video ini. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, serta like, share, dan subscribe ke saluran YouTube kami. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus membuat konten yang bermanfaat. Terima kasih telah bergabung bersama kami, dan sampai jumpa di video selanjutnya.